Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Ya, dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan yaitu berkaitan dengan masalah larangan berbantah-bantahan dan berdebat. Berbantah-bantahan dan berdebat. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang itu adalah harus globalisasi. Semua orang bisa mengakses yang namanya media sosial. Semua orang bisa berkomentar melalui tulisan. Atau memang berkomentar melalui kolom komentar. Maka tak ayar ketika kita melihat di media sosial, ketika netizen itu dihadapkan pada sebuah persoalan, ada pro dan ada kontra. Netizen itu sibuk berdebat, mempertahankan argumentasi. Tidak peduli apakah dia di pihak yang benar atau di pihak yang salah. Pada akhirnya apa? Perdebatan itu akan berujung kepada usaha untuk menjatuhkan lawan, ya, usaha untuk menjatuhkan lawan. Dan ketika lawan itu jatuh, maka ada rasa kebanggaan dan kepuasan tersendiri ketika lawan itu kalah atau jatuh. Ketika perdebatan itu tidak berlandaskan kepada dalil atau data, maka jatuhnya akan debat kusir. Karena debat yang tidak berdasar itu akan melahirkan sentimen, ya, yang pada akhirnya dan pada ujungnya, pada puncaknya akan melahirkan yang namanya jengkel, permusuhan, atau bahkan sampai adu otot. Tapi di zaman ini tidak harus debat itu bertatap muka. Debat itu sudah bisa bahkan dilakukan di kolom kolom komentar. Bahkan dengan mudah kita temukan pada acara atau program tertentu, ya, narasumbernya itu saling berdebat, bahkan hampir adu jotos. Hampir adu jotos. Nah, kadangkala orang itu di dalam berdebat, dia tidak membawa data, tidak membawa dalil. Kita membawa dalil, kita bawa data. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa menang melawan orang yang apabila berbicara, dia tidak membawa data. Artinya satu orang yang membawa data melawan satu orang yang hanya ngomong saja, ya, yang hanya omon-omon begitu, ya, tidak pakai data, maka tidak akan selesai perdebatan itu. Kecuali dua belah pihak sama-sama membawa data. Nah, di dalam syariat kita, ya, tentu ada perdebatan yang dicela. Ada perdebatan yang dicela di dalam agama kita. Jadi tidak semua debat itu dikatakan baik dan dikatakan boleh. Bahkan jika memang, ya, debat itu adalah debat di mana mempertemukan dua kubu yang membicarakan persoalan agama,
namun demikian caranya itu buruk, maka akan melahirkan keburukan. Oleh karena itu, ya, debat yang tercela dalam sebuah ungkapan adalah debat di mana setiap orang yang berbicara itu hanya sekedar berbicara saja tanpa didasari dengan ilmu, tanpa dalil, ya. Apalagi kalau sampai menggunakan otot, bukan adu argumen, ya. Dan di antara salah satu dampak negatif dari hobi berdebat ini adalah dia bisa menghilangkan keberkahan ilmu. Kenapa? Karena yang diperdebatkan itu adalah ilmu. Kecuali tujuannya memang bukan berdebat, ya. Tujuannya adalah diskusi. Tujuannya adalah memberikan nasihat kepada lawan kita karena memang dia di pihak yang keliru. Tapi apabila pihak lawan itu sudah mulai meninggikan suara dan kita pun tersulut emosi, ya udah kita stop sampai di situ. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Apa kata beliau? Ma nazartu ahadan illa 'alan nasihah. Tidaklah aku itu mendebat seseorang melainkan dalam rangka memberinya nasihat. Ini dikatakan oleh Imam Syafi'i. Maka debat yang buruk adalah debat yang dilandaskan pada keburukan. Di mana di dalam debat itu berbicara tanpa dalil, berbicara tanpa ilmu, kemudian tujuannya adalah untuk menjatuhkan lawan. Bukan untuk mencari kebenaran, akan tetapi untuk menjatuhkan lawan. Bukan untuk memberikan nasihat, akan tetapi untuk menjatuhkan lawan. Bukan untuk memberikan nasihat, tetapi untuk mencapai kepuasan tersendiri. Bahwasanya saya ini ahli dalam berdebat, saya jago di dalam berbicara. Tujuannya apa? Menjatuhkan lawan, bukan memberikan nasihat. Itu adalah perdebatan yang buruk. Para jemaah sekalian, ketahuilah bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba itu dengan keburukan, maka Allah akan menutup pintu dia dalam beramal dan membuka pintu jadal, pintu perdebatan baginya. Ini dikatakan oleh sebagian ulama. Oleh karena itu, ya, hobi mendebat itu adalah di antara pintu keburukan. Ada orang bertanya, ini gimana? Kita jawab. Terus dia mengatakan, tapi kan, nah, berarti dia sudah memicu perdebatan. Tujuannya kan bertanya, bukan mendebat. Tapi ketika kita menjawab, justru dia mendebat. Ya, pernah pada suatu ketika anak itu ditanya tentang, ya ini hanya pertanyaannya, anak kira konyol lah ya. Dia mengatakan bahwa dia percaya bahwa bumi itu berlapis-lapis. Terus dia mengatakan, apa buktinya kalau bumi itu berlapis-lapis? Jadi kalau bumi berlapis-lapis itu layaknya sebuah kue begitu. Ya. Ada kue lapis begitu kalau dalam orang Melayu, ya, ada kue lapis. Terus anak katakan, ya, coba lihat, ya, warna tanah itu dari lapisannya itu dari warnanya, terus ada batu, terus ada tanah liat, terus dia tetap meragukan, bersikeras bahwa kalau seperti itu berarti bumi itu seperti kue lapis. Ya udahlah, anak tinggalkan orang seperti itu. Ya, kenapa demikian? Karena ketika dia berbicara, tidaklah dia berbicara kecuali dengan tanpa dalil. Ya. Anak pun nggak tahu apa tujuan. Ya, padahal kalau di dalam pelajaran itu sudah jelas sekali lapisan-lapisan lapisan bumi. Itu dalam perkara dunia, belum lagi dalam perkara agama.
Itu banyak sekali. Orang yang bertanya bukan tujuannya untuk mencari jawaban, tapi tujuannya adalah untuk membantah, gitu, ya. Dia mengatakan tapi. Dia menunjukkan bahwasanya dia tidak setuju. Padahal tujuannya di awalnya dia bertanya. Pada ujung-ujungnya nanti dia melakukan bantahan begitu. Cuma yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau perdebatan itu di dalam rangka untuk mencari kebenaran, bukan dalam rangka menjatuhkan lawan, begitu. Dan tentu tetap memperhatikan adab-adabnya, menghormati pendapat orang lain, membiarkan dulu lawan bicara menyampaikan apa yang ingin ia sampaikan. Maka sejatinya ini ya tidak 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 ada masalah selama memperhatikan adab-adab. Bahkan kepada non-muslim pun ya, kita boleh mendebat mereka selama sesuai dengan adabnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Itu debat dengan memperhatikan adabnya. Tidak, bukan buat menggunakan otot, ya, bukan dengan sentimen, tetapi kita bawakan dalil, kita bawakan fakta bahwa ya yang benar itu benar, yang salah itu salah, begitu. Bukan uh, otot, bukan main otot begitu, ya. Lalu bagaimana kemudian berdebat dengan sesama muslim? Kepada non muslim saja kita diperintahkan memperhatikan adab, apalagi kepada sesama sesama muslim, ya. Oleh karena itu kita tidak boleh dalam berdebat tujuannya apa? Tujuannya untuk memenangkan dirinya. Supaya misalnya, oh saya berdebat ini biar dipuji orang lain. Ternyata dia hebat di dalam public speaking. Ternyata dia hebat di dalam menyampaikan argumentasi. Dia ingin dipuji. Maka ini adalah keburukan. Oleh karena itu apabila kita bertemu dengan orang yang hobi berdebat, ya, setiap bertemu berdebat, tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, bukan juga memberikan nasihat, akan tetapi untuk melegitimasi bahwasanya dirinya itu memiliki kelebihan ini, kelebihan itu, ya. Maka itu adalah keburukan. Hendaknya orang seperti ini kita tinggalkan. Ya. Kemudian jika memang ketika kita menemukan saudara kita tiba-tiba memicu, ya, terjadinya perdebatan, oke lah, kita berbicara dengan dia itu tujuannya memberikan nasihat. Akan tetapi ketika mereka sudah ada apa namanya keinginan untuk mendebat kita, seperti dia ingin memenangkan dirinya dan menguatkan pendapatnya begitu. Dia mulai meninggikan suaranya, maka hendaknya kita tinggalkan debat yang seperti ini. Ya, kita tinggalkan debat yang seperti ini. Karena jika tidak, maka akan melahirkan namanya apa? Kebencian, ya, dendam, ya. Dan kita justru diperintahkan untuk mendebat dengan cara yang baik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Talawi di sini mengutip tiga dalil berkaitan dengan masalah larangan berbantah-bantahan dan berdebat. Yang dimaksud dengan larangan di sini adalah ketika dia berbantah-bantahan, berdebat dengan cara yang buruk. Cara buruk seperti apa? Ya, untuk menunjukkan kelemahan lawan, kemudian untuk merendahkannya, untuk menunjukkan kelebihan bahwasanya aku ini lebih dari orang lain, pandai dalam berbicara, pandai dalam dialog. Maka itu adalah keburukan sejati. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man khasama fi batili wa huwa ya'lamuhu, lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'a anhu."
Barang siapa yang berdebat dalam perkara batil, padahal ia mengetahuinya, maka ia senantiasa dalam kemurkaan Allah hingga ia berhenti dari. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Inna abghadar rijali ilallahil aladul khasim. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka bertengkar dan berbantah-bantahan. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu benci dengan orang yang suka bertengkar dan berbantah-bantahan. Tujuannya apa? Untuk memenangkan dirinya, bukan untuk mencari kebenaran, untuk meremehkan lawannya, bukan untuk mencari kebenaran. Maka Allah itu benci dengan orang seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, "Madalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah sebuah kaum tersesat setelah mendapatkan petunjuk yang dulu mereka ikuti, kecuali mereka diberi kemampuan untuk melakukan jadal yang membantah, mendebat. Ini diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya. Jadi ternyata debat itu bisa menyebabkan kita jatuh dalam kesesatan. Kenapa demikian? Karena ketika lawan debat kita itu menyampaikan kebenaran, maka kita ada kecenderungan untuk membantah. Padahal yang dibantah itu kebenaran. Maka akan jatuh dalam kesesatan, memiliki potensi begitu. Karena kita gengsi begitu kalau kita berdebat, kemudian kita mengakui ya yang disampaikan lawan itu unggul karena yang disampaikan kebenaran. Maka gengsi begitu, mengakui kekalahan. Oleh karena itu, debat itu bisa membuka pintu kesesatan. Karena bisa jadi yang dibantah itu adalah sebuah kebenaran. Ya. Itu adalah tiga dalil yang dinukil oleh Syekh Al-Pahlawi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu banyak sekali dalil yang melarang kita atau membatasi kita untuk menjauhi debat, untuk tidak saling bantah membantah gitu. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abghadul rijali ilallahil aladul khamis. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras debatnya, yang paling buruk dalam berdebat, yaitu orang yang berdebat di dalam keburukan. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud orang yang paling dibenci di sini adalah orang yang berdebat dengan cara yang keras. Karena secara umum ya, orang yang suka berdebat ini akan menghilangkan keberkahan terhadap ilmunya. Sedangkan orang yang menjatuhkan diri dalam perdebatan yang tercela, tujuannya hanya ingin menang. Itulah sebab hilangnya berkah ilmu pada dirinya. Adapun orang yang menginginkan kebenaran, ya, maka kebenaran itu akan mudah diterima dan tidak perlu dengan debat yang keras, karena kebenaran itu begitu jelas dan terang benderang. Ya, jadi ini maksud dengan orang yang dibenci dalam debat adalah orang yang berusaha untuk mengunggulkan dirinya, berusaha untuk menempatkan dirinya bahwasanya saya ini adalah hebat begitu, saya ini di atas segalanya begitu. Dia tidak lagi memperhatikan mana benar, mana salah. Ya. Sedangkan ketika seseorang itu ingin menyampaikan kebenaran, ya udah sampaikan saja. Tidak perlu melalui jalan debat. Karena debat itu bukan solusi sebetulnya. Karena orang yang terjatuh dalam debat, ya, umumnya ya pada akhirnya dia akan berusaha bagaimana agar dirinya unggul dan bagaimana agar lawan bicaranya itu kalah. Ya, apalagi kalau dalam masalah agama. Berdebat dalam masalah agama itu
sangat tidak dianjurkan pada dasarnya. Itu sangat tidak dianjurkan, kecuali memang tujuannya adalah untuk memberikan nasihat, untuk mendakwahi. Itu pun tujuannya sebagaimana katakan Imam Syafi'i, tujuannya nasihat, memberikan nasihat, bukan untuk mendebat, bukan untuk menjatuhkan lawan, bukan untuk mencari siapa menang, siapa kalah, bukan. Karena kata Nabi alaihissalam itu adalah ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Jadi agama itu bukan bahan untuk yang bisa diperdebatkan. Kecuali memang ada kelompok yang sesat misalnya, kemudian kita sampaikan argumentasi akan kesesatannya, kita sampaikan dalil-dalil, kemudian mereka bereaksi, kemudian menjawab begitu dengan apa namanya, stigma, mereka menjawab kemudian dengan sentimen, ya maka ya udah kita tinggalkan karena tugas kita sudah selesai menyampaikan kebenaran, meskipun kita terlihat kalah, meskipun kita terlihat kalah dan orang yang sesat itu menang, karena tujuan kita bukan mencari menang, bukan mencari kalah. Tujuan kita adalah bagaimana kebenaran itu bisa sampai kepada mereka. Berkaitan dengan mereka apakah mengikuti atau tidak, ya udah, itu bukan urusan kita. Yang penting tugas kita adalah menyampaikan kebenaran kepada mereka, meskipun kita terlihat terlihat kalah. Ya, jadi ketika kita menyampaikan kebenaran, ya, kemudian dibantah dengan sekeras-kerasnya dengan sentimen, ya udah, kita mundur. Kita mundur hakikatnya bukan kita kalah dalam perdebatan, bukan, ya, bukan, tetapi menghindari perdebatan yang tidak berguna. Karena kalau lawan bicara kita sudah menggunakan sentimen, sudah tidak menggunakan dalil lagi, maka akan melahirkan perdebatan yang pada akhirnya berujung pada debat debat kusir. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Ma tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan sementara ia berada di atas kebatilan, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah baginya di pinggiran surga. Ya, man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan, padahal ia berada di atas kebenaran, kata Nabi SAW, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di atas surga. Ini janji Nabi SAW. Barang siapa meninggalkan perdebatan di atas kebatilan. Artinya kalau misalnya ada orang ya yang mengajak kita berdebat tentang masalah kebatilan misalnya, dan pada akhirnya kita sentimen, dia lawan kita sentimen, ya udah tinggalkan. Maka Nabi SAW akan menjamin bahwa Allah akan membangunkan sebuah rumah di pinggiran surga. Sedangkan kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan perdebatan meskipun dia berada di atas kebenaran, kita sudah menyampaikan kebenaran, tapi lawan kita itu mulai mengangkat suara, mulai sentimen, maka ya udah kita tinggalkan. Meskipun kita berada di atas kebenaran, yang penting kebenaran itu sudah sampai kepada mereka. Maka kata Nabi SAW, Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah nanti di atas surga. Jadi ini adalah jaminan dari Nabi SAW bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Ini bukan karena dia mundur begitu, akan tetapi setelah kita menyampaikan argumentasi bahwa ini kebenaran, lawan bicara kita ini sudah mulai ya tidak sesuai lah, sudah menghujat, mencela, mencaci maki, melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Ya udah kita tinggalkan. Yang penting kebenaran itu sudah sampai kepada mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berpesan kepada anaknya. Apa kata beliau? Ya bunayya, iya kawal miro'a, wa inna naf'ahu qalilu, wa huwa yuhijul adawata baina ikhwan. Wahai anakku, tinggalkanlah miro, yaitu apa? Jidal, ya, debat. Karena manfaat dari debat itu sedikit. Dan dia akan membangkitkan permusuhan di antara orang yang bersaudara. Jadi bisa menyebabkan terjadinya permusuhan debat itu. Ya.
kecuali debat dengan tujuan menyampaikan nasihat. Tapi kalau debat yang tujuannya untuk menjatuhkan, maka dia berpotensi sebenarnya untuk memecah ya persaudaraan. Kecuali yang disampaikan kebenaran kemudian pecah tuh. Ya. Maka dalam hal ini kebenaran itu memecah ya, antara yang benar dengan yang salah, antara hak dengan yang batil. Karena itulah sebenarnya fungsi dari kebenaran untuk memecah, untuk membedakan mana yang salah, mana yang benar begitu. Nah, tadi di awal sudah kita singgung bahwasanya debat itu bisa menjadi pintu kesesatan sebetulnya. Karena bisa jadi yang lawan debat kita itu benar, sedangkan kita di pihak yang keliru. Tapi kita, karena gengsi begitu, kita nggak mau mengakui yang disampaikan lawan bicara kita itu bahwa itu kebenaran. Maka di situ dia berpeluang, berpotensi membuka pintu kesesatan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa al-jadala." Thumma qara'a, "Ma darabuhu laka illa jadala." Tidaklah sebuah kaum, kata Nabi SAW, ya, menjadi sesat setelah mereka dulunya berada di atas hidayah, kecuali yang suka berdebat. Kemudian Nabi SAW membaca ayat apa? Mau darabu laka illa jadala. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, ya, melainkan dengan maksud membantah saja. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kenapa orang yang berdebat bisa tersesat? Karena debat kusir itu bisa mengeraskan hati dan bisa menghilangkan hidayah dari dalam hati. Ya, makanya apa kata Imam Malik? Al-mira'u fil ilmi yuqassil quluba wa yuwarithu dharain. Bahwa debat itu ya debat dalam ilmu itu hanya akan membuat hati itu menjadi keras dan mewariskan dendam. Ketika hati keras ya, maka ketika yang disampaikan kebenaran pun dia akan menolak. Dia akan menolak. Oleh karena itu debat itu bisa membuka pintu kesesatan. Para jemaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun demikian ya, tentu ada kalanya debat itu diperlukan. Ketika kita ingin menyampaikan kebenaran ya kepada manusia, ingin menasehati lawan debat kita bahwasanya dia berada di sebenarnya di posisi yang keliru, bahwasanya kita sampaikan ini adalah al-haq kebenaran, maka tafadhol. Tentu dengan tetap memperhatikan adab-adab begitu. Ya, jangan sampai kemudian debat itu kemudian melahirkan perpecahan. Ya, dan hendaknya kita jaga hati kita ketika kita memberikan nasihat, ya, memberikan apa namanya penjelasan mengenai akan sebuah kebenaran, jangan sampai tujuannya adalah untuk menjatuhkan lawan, tapi niatkanlah itu karena Allah Subhanahu Wa Taala dan niatkan itu untuk menyampaikan kebenaran. Dan apabila ya lawan bicara kita itu sudah mulai meninggikan suara, itu sudah kita tinggalkan. Yang penting kita sudah menyampaikan kebenaran. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala ya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, dan bantahlah mereka. Serulah manusia kepada jalan Allah, jalan Rabbmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan kalau perlu, ya, bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ini An-Nahl ayat 125. Jadi kalau kita menyampaikan kebenaran, kemudian mereka membantah, ya udah sampaikan saja dengan hikmah, dengan bijaksana, bukan dengan otot, bukan dengan suara yang meninggi, bukan dengan emosi, tidak. Kita sampaikan kebenaran itu dengan dengan kebijaksanaan, dengan bijaksana. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ya berkaitan dengan masalah larangan berbantah-bantahan dan berdebat. Ya, jadi di dalam syariat kita pada asalnya debat itu dicela ya. Tapi ada kalanya debat itu diperlukan.
Dan tujuannya itu bukan menjatuhkan lawan, bukan untuk mengunggulkan diri, akan tetapi bagaimana agar kebenaran itu tersampaikan. Dan apabila situasi semakin memanas dan kebenaran pun sudah kita sampaikan, ya ya udah, kita tinggalkan perdebatan itu karena itu yang lebih baik. Intinya ya kita sudah menyampaikan kebenaran, bukan untuk mencari siapa menang, bukan untuk mencari siapa yang kalah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya berkaitan dengan masalah ini, dan semoga Allah menjauhkan kita agar kita tidak menjadi hamba yang suka suka berdebat.